Hai Vivi Squad, welcome to Pony Beauty Channel. Aku Belinda Putri. Di video kali ini, aku mau kasih rekomendasi ke kalian beberapa produk skincare yang aku sendiri pakai dan menurut aku ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Tanpa berlama-lama, langsung ke produknya. Yang pertama, cleanser nih ya. Biasanya aku jadiin second cleanser. Kalau aku lagi pakai first cleanser, kalau aku lagi pakai makeup, ini second cleansernya. Kalau first cleansernya bisa pakai oil, bisa pakai balm, bisa pakai micellar water, apapun itu. Tapi kalau untuk second cleanser yang menurut aku salah satu cleanser yang aku suka dan menurut aku bisa dipakai sama all skin types, itu adalah ini, Unique Centella Bubble Cleansing Foam. Centella Asiatica Leaf Water 69%. Aku kayaknya pernah ada satu video yang aku ngecek pH-nya ini, dan ini pH-nya itu termasuknya di bawah 7. Jadi ini bisa dipakai setiap hari, nggak ngerusak skin barrier. Terus yang aku suka, dia itu kan bentuknya pump. Jadi 2-3 pump aja cukup. Bahkan dia tulis 1-2 pump. Jadi 2 pump itu sudah cukup untuk satu muka. Terus dipijit-pijit sampai semuanya kena dan dibilas. Jika kamu menggunakan makeup berat atau waterproof makeup setelah menggunakan oil cleansing, gunakan produk ini sebagai pembersih kedua. Ini semuanya fragrance free ya. Kenapa aku pilihnya begitu adalah karena kan ini segmennya itu rekomendasi untuk all skin types. Jadi termasuk orang-orang yang sensitif sama fragrance. Jadi makanya aku rekomennya yang nggak ada synthetic fragrance. Setelah pakai cleanser, di sini aku bawa si Purito Centella Green Level All-in-One Mild. Ini toner pad, jadi toner tapi yang udah dalam bentuk kapas yang basah gitu loh. Kalian tahu kan? Jadi kalian tinggal pakai aja gitu, nggak perlu beli kapas untuk pakai tonernya karena langsung pakai. Ini all-in-one dalam kurung kata dia cleansing dead skin cell plus toner. Jadi dia bisa toner sekaligus juga mengeksfoliasi karena katanya ada betaine salisilat atau BHA. Terus untuk hydratornya, kalau bahan-bahan yang melembabkannya dia ada Centella Asiatica, terus ada glycerin, ada licorice root extract juga, ada allantoin, ada panthenol, itu bagus-bagus semua. Dan dia di sini ada tea tree oil. Nah, tea tree oil ini kan selalu tricky banget ya. Ada orang-orang yang ngerasa kayak, oh tea tree oil kan nggak bisa buat all skin type gitu. Tapi case-nya itu nggak selalu sama karena tea tree oil-nya di Purito ini dia memang nggak spesify berapa. Tapi kalau di produknya sendiri sih aku tidak merasakan efek oily gitu, dan aroma tea tree-nya sih memang kecium karena tea tree kan pada dasarnya dia sangat ada wanginya yang sangat khas gitu ya. Tapi di kulit itu yang aku rasain tuh banyak lembabnya gitu loh. Jadi tea tree oil-nya ini menurut aku sih dia ada di level yang mild gitu meskipun dia tidak dispesify. Dan kenapa aku merekomendasikan ini? Karena dia itu sekaligus mengeksfoliasi tapi very gently gitu, dengan sangat lembut. Instead of pakai acid serum yang let's say misalnya 7%, 8% AHA gitu. Dan itu strong buat kulit. Tapi pakainya misalnya 2 hari sekali gitu. Tapi kalau yang ini opsi yang kedua adalah untuk orang yang nggak bisa kena yang persentasenya tinggi itu, tapi persentasenya sangat rendah tapi dia bisa pakai setiap hari. So far aku udah pakai ini tuh sebenarnya belum terlalu lama juga sih, ada sekitar 2 mingguan lah ya, dan nggak ada reaksi kayak breakout atau iritasi. Terus lanjut setelah cleansing, toning, pakai serum. Di sini yang aku rekomend adalah Aquaskin Your Skin Day Ultimate Hyaluron Hyacross 3% plus Green Tea. Jadi ini hyaluronic acid sama green tea. Dua-duanya adalah ingredient yang semua jenis kulit bisa pakai. Makanya kenapa aku pilih ini, karena memang sangat gampang untuk dimasukin ke skincare rutin karena hyaluronic acid kan di pairing sama apa aja bisa kan. Terus dia juga sifatnya itu menghidrasi. Kalian ada nggak sih yang alergi atau sensitif sama hyaluronic acid? Karena aku pribadi belum pernah nemu orang yang begitu, dan sejauh ini semua produk hyaluronic acid serum yang aku coba itu nggak pernah kasih reaksi iritasi di aku. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi kalau kalian, kak aku nggak bisa loh kak pakai hyaluronic acid, kak aku langsung iritasi loh kak pakai hyaluronic acid. Coba share karena supaya kita bisa tahu juga gitu ya. Kalau yang setelah aku dan yang aku rasain sendiri karena hyaluronic acid dan green tea itu adalah ingredients yang bagus buat kulit dan perlu manfaatnya juga banyak. Jadi makanya aku merekomend.
yang buat semua jenis kulit. Ini tuh serum, tapi teksturnya kayak gimana ya? Aku tuh suka ngerasa ini tuh semi gel moisturizer karena dia thick banget. Jadi kalian jangan kaget kok ini ngeluarinnya lumayan susah ya Kak. Ya karena memang dia lebih tebel gitu loh. Jadi enaknya cuma perlu 2-3 tetes doang tuh udah cukup. 1, 2 tetes aja tuh udah segini, itu bisa buat semuka karena dia tebel, viskositasnya tinggi gitu. Jadi di spread dia area jangkauannya tuh luas. Jadi menurut aku akan hemat ya dipakai, nggak cepet habis. Nah sekali pakai kita cuma perlu bahkan nggak 1 full pump, setengah pump udah cukup. Dan kalau misalnya kulit lagi dehidrasi ini sangat membantu sih, karena kan ini hydrator ya, jadi kalau kulitnya lagi aus dikasih minum ini tuh enak banget. Terus lanjut setelah serum ini kan dipakai ke seluruh muka. Nah yang ini serum ini buat di mata aja. La Coco Intensive Treatment Eye Serum. Dia bentuknya teksturnya mirip banget sama si serum Aqua Skin tadi. Dia bentuknya gel gitu. Dipakai ini di area sekitar mata ya, jadi bawah sampai atas juga. Teksturnya itu sangat-sangat gampang dibaurin dan sangat ringan gitu ya. Cuman triknya adalah kalau kalian pakai tekstur yang gel itu tunggu sampai nyerap, karena banyak banget, sering banget aku dapet kayak cerita misalnya, Kak, aku pakai serum ini kok menggumpal ya, aku pakai serum itu menggumpal ya. Semua sebenarnya tuh kuncinya adalah di kesabaran kita gitu. Jadi harus dipakai sampai benar-benar nyerap dulu, terus jangan pakai terlalu banyak karena kalau masih menggumpal artinya kalian masih pakai terlalu banyak. Kalau nggak bener-bener ngeresep udah ditambahin, terus dia jadi peeling ya kan. Kuncinya adalah kalian harus sabar, tunggu sampai ngeresep, baru di layer sama skincare selanjutnya. Aku review untuk si La Coco ini sangat straightforward. Dia fungsinya adalah untuk menghidrasi area mata. Karena area mata yang kering dia pasti akan lebih banyak fine lines dan halus, pasti juga kelihatan lebih kusam. Makanya kuncinya adalah di melembabkannya. Nah, pelembabnya mata itu dia harus nggak mengiritasi kulit kan, karena kulit area mata very gentle, jadi harus yang gentle. Dan menurut aku si La Coco Intensive Treatment Eye Serum ini gentle, terus dia juga hidrasinya tuh berasa banget gitu loh. Jadi begitu dipakai tuh memang kerasa oh dia mau melembabkan gitu. Tapi intinya karena di segmen ini adalah untuk yang all skin types, ini eye hydrator ini bisa untuk all skin types. Terus lanjut ke step yang sangat-sangat penting sekali, yaitu adalah pelembab all skin type. Jadi semua jenis kulit, apapun jenis kulitnya itu semua perlu yang namanya pelembab. Nah, yang mau aku rekomen ini adalah pelembabnya Hale. Ini Comfort Zone sama All Rounder. Di tengah-tengahnya kenapa aku taruh Squalane Oil adalah karena dua produk ini itu bisa ditambahin oil. Karena kan jenis kulit orang kan beda-beda ya. Ada yang lebih kering, ada yang lebih oily. Kalau yang lebih oily pengennya nggak mau yang ada oilnya, pokoknya mau yang oil free, mau yang teksturnya gel, mau yang udah menyerap, nggak greasy, nggak bikin minyakan, pakai All Rounder. Itu jawaban untuk kalian. Gel texture, nggak greasy, oil free, fragrance free, simple alcohol free, terus banyak kandungan antioksidannya, terus misalkan bisa ada kandungan anti agingnya juga. Oh dia ada niacinamide 4% by the way, jadi kalau misalnya kalian pakai all rounder dan males pakai serum niacinamide yang terpisah, sebenarnya pakai all rounder aja juga udah oke kok, karena dia ada 4% niacinamide. Terus teksturnya gampang dibaurkan, nggak greasy, nggak lengket. Ini kalau kulit yang berminyak kalian silakan pakai si all rounder. Kalau misalnya kulitnya itu lebih kering, jadi bukan yang very dry ya, yang cenderung lebih kering gitu kombinasi, tapi cenderung lebih kering, kalian bisa pakai si Comfort Zone karena dia teksturnya itu lebih ke krim, jadi lebih melembabkan kulit yang kering. Tapi kalau misalnya masih ngerasa si Comfort Zone tuh krim tapi belum terlalu melembabkan kulit aku yang kering banget, nah disitulah peran Squalane. Jadi Squalane ini kenapa aku sangat suka sama Squalane Oil adalah karena Squalane Oil adalah satu-satunya oil yang bisa dipakai sama kulit yang very sensitive.
Jadi bahkan kulit yang tersensitif sekalipun tuh bisa pakai squalene. Untuk brandnya, ini kan aku rekomennya si Olivarier. Ada beberapa juga, dan bahkan yang lokal juga ada. Cuman teksturnya itu nggak secantik, nggak sebagus si Olivarier ini nih ya. Kalau si Olivarier ini tuh dia sangat-sangat ringan dan di kulit tuh nggak berat gitu loh. Jadi dia efeknya dapet efek oilnya tapi nggak dapet greasy-nya gitu. Kalian kan kadang-kadang suka takut pakai oil itu karena berat gitu di muka. Ini tidak terjadi pada squalene-nya Olivarier. Keistimewaannya si Olivarier squalene ini, meskipun kalau kalian bilang ya tapi itu mahal banget, sebenarnya iya sih, lumayan. Kalau nggak salah 300-an ya ini harganya, satu ini dapat 30 ml. Tapi lihat dong, ini sangat-sangat awet sekali. Padahal aku tuh bukan cuma buat muka, kadang-kadang tuh buat body lotion juga aku tambahin squalene. Kalau yang kurang lembab gitu ya, aku tambahin squalene oil. Sangat-sangat gampang. Bahkan orang yang kulitnya itu sangat acne prone, kalau kalian nemu alternatifnya Olivarier yang harganya lebih murah dari Olivarier, silahkan banget. Karena aku udah coba beberapa dan belum ada yang sebagus ini teksturnya, jadi makanya kenapa aku rekomen yang ini lagi gitu ya. Karena memang ini wah teksturnya sangat ringan, nggak greasy, bahkan ketika ditambahin sama produk apapun tuh dia kompatibel aja gitu, enak tetap dipakainya. Kalau kalian nanya dia sourcingnya dari apa, dia olive. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa sayang lah kalau pakai olive, banyak juga squalene dari sugarcane, kalian bisa pakai itu. Aku juga sekarang lagi shifting sih ke yang sugarcane, jadi ininya lebih dihemat-hemat gitu. Cuman kalau untuk dari segi produk ya sebenarnya squalene-nya si Olivarier ini menurut aku the best. Nah kalau misalnya kalian nanya, emang campurin moisturizer sama oil kayak gimana sih kak? Dicampurin, literally dicampur. Jadi bukan dipakai berurutan ya, dipakai berurutan jelas bisa. Jadi kalian pakai pelembab dulu, habis itu kalian pakai oil, itu bisa banget. Tapi kalau dicampur itu ya benar-benar dicampur. Jadi kalian keluarin sedikit moisturizernya, misalnya yang biasa kalian pakai seberapa, terus ditambahin oilnya. Biasanya sih kalau untuk tambahan moisturizer, oilnya tuh aku sekitar 3 tetes gitu. Tapi karena ini buat nyontohin doang, aku 1 tetes aja. Usap-usap gitu, jadi dia sampai ngerata. Terus habis itu langsung pijet ke muka. Dan experience-nya tuh sangat beda gitu loh dari yang pelembab kalian. Oh ya, melembabkan. Tapi kalau ditambahin oil tuh somehow tuh terasa lebih luxurious. Kalau menurut aku ya. Makanya aku suka banget tambahin oil ke moisturizer. Jadi soalnya oilnya juga jadi lebih nggak kerasa greasy gitu karena dicampur. Kalau misalkan pakai oil sendiri kan kadang-kadang rasanya awkward gitu kan, kayak kenapa muka gue jadi minyak begini. Tapi kalau dicampur ke moisturizer itu tidak terjadi karena dia langsung kecampur di moisturizer dan begitu diaplikasikan ke muka dapat lembabnya, dapat occlusivenya tapi nggak dapat greasy. Kalau all rounder apakah bisa juga dicampur? Kak? Bisa banget. Jadi tinggal kalian terserah aja kalian lebih suka teksturnya yang mana, all rounder atau comfort zone. Dan khusus nih perdana di channel YouTube Only aku mau kasih lihat triknya. Kalau packaging comfort zone ini kan lebih tricky ya dibandingin all-rounder tuh lebih gampang keluar karena dia gel cream. Kalau comfort zone lebih perlu effort untuk mengeluarkannya. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan banget untuk keluarin comfort zone, ini satu trik yang aku belum kasih lihat nih di mana-mana. Caranya adalah ujungnya nih, ujung yang runcingnya ini kalian tekan sampai dia lepas. Nggak perlu takut rusak karena dia nggak akan rusak. Kalian tekan sampai dia lepas. Tuh. Jadi begitu dia udah lepas, dikeluarinnya akan sangat gampang. Contoh nih ya, tuh. Apa kalian takut kebanyakan? Ya enggak, tinggal pencetnya sesuai yang kalian perlu aja. Kalian perlu segini, ya udah. Terus kalian perlu lebih banyak, ya udah tuh. Gampang kan keluarinnya? Jadi itu triknya adalah ujung runcingnya ini dicopot. Nah, kalau misalnya udah selesai pakai moisturizer, apalagi sih step kalau basic skincare, tentunya sunscreen. Karena mau se-advance apapun, serajin apapun kalian skincarean, kalau kalian nggak pakai sunscreen, kalau kulit kalian tidak dilindungi dari paparan sinar matahari, bisa dibilang percuma. Itu kenapa? Karena memang matahari itu dia kan pro aging ya, dia mempercepat penuaan kulit. Flek hitam, terus kulit kasar, flaky, warna kulit tidak rata, itu semua tuh karena sinar matahari. Jadi makanya kenapa kita perlu memprotek kulit kita dari sinar matahari. Penuaan sel kulit secara dini gitu, itu tuh dari sinar matahari.
skin cancer juga dari unprotected skin yang kena sinar matahari. Salah satunya tuh bisa pemicunya itu. Jadi untuk mencegah masalah-masalah itu semua, kita pakai sunscreen. Jadi nggak cewek nggak cowok itu perlu pakai sunscreen. Untuk semua jenis kulit, kenapa aku rekomen si Cellus Sun-Gel Lagom? Karena teksturnya. Teksturnya itu bukan kayak sunscreen pada umumnya yang berat gitu ya. Ini tuh teksturnya meskipun warnanya creamy tapi pas dibaurin tuh feel-nya lebih kayak gel gitu. Cepet ngenyerapnya, dia nggak greasy. Yang aku suka proteksinya tuh tinggi ya, SPF 50+, PA+++. Jadi kita pakainya tuh berasa aman gitu loh. Karena kalau misalnya udah tes gitu ya, udah teruji dan dapat rating SPF-nya itu sekian gitu ya, kita kan bisa tahu oh level proteksinya kurang lebih mungkin nggak 50 banget tapi around that number gitu loh. Bisa less, bisa more, dikit-dikit gitu. Dan menurut aku 50 tuh angka yang sweet spotnya gitu loh untuk harian, karena kita tinggal di negara tropis yang bener-bener UV indexnya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi menurut aku 50 itu oke untuk di tempat kita tinggalin di Indonesia gitu. Selain teksturnya juga dan feel-nya juga, menurut aku ini salah satu produk sunscreen yang bahkan orang-orang yang kulitnya acne prone, jadi teman aku yang acne prone dia pakainya tuh dia nggak nge-trigger jerawatnya dia. Makanya kenapa aku bisa rekomen untuk segmen skincare semua jenis kulit itu adalah karena itu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya sih aman-aman aja dan ini juga nggak bikin breakout. Menurut aku kalau sunscreen dari kalian kan ada nih yang sangat selektif terhadap jenis filternya dan apa sih filternya gitu. Tapi kalau aku pribadi selama dia memproteksi terhadap UVA dan UVB, jadi dua-duanya, dan ratingnya itu cukup untuk aku gitu ya 50, udah happy gitu. SPF itu untuk UVB-nya. Jadi cara ngapalinnya gini deh, PA itu UVA karena A sama A. Jadi yang SPF itu untuk UVB. Jadi kalau misalnya SPF doang, jadi misalnya ada produk Sun-Gel, sunscreen SPF 50, nggak ada PA, berarti dia itu proteksinya terhadap UVB saja. UVA-nya enggak. Kalau misalnya SPF 50+, PA+++, berarti dia UVA dan UVB. Tapi level proteksinya yang UVB-nya itu P+, kalau yang UVA-nya itu +++, PA+++. Karena kalau yang UVA itu maksimumnya kan PA++++, plusnya 4, kalau ini 3 kan. Jadi kalian bisa lihat tuh levelnya dari situ gitu. SPF 50+, ada juga SPF 50 aja, nggak pakai plus, itu levelnya juga ada di situ. Jadi kalau misalnya memilih produk sunscreen, aku pasti pilih yang ada SPF dan PA-nya, karena aku perlu proteksinya dari UVB dan UVA juga, bukan cuma UVB aja. Aku tekenin lagi nih ya, untuk cara ngapalinnya paling gampang adalah PA itu UVA karena A sama A, terus UVB itu SPF. Jadi ini semua produk-produknya aku rekomen. Semuanya ini aku pakai sendiri dan di kulit aku tidak menimbulkan masalah, tapi tidak bisa menjamin di kulit kalian juga seperti itu. Karena kan kulit beda-beda ya, seperti aku selalu bilang, kulit beda-beda, bisa jadi cocok di kalian, nggak cocok di aku, bisa jadi cocok di aku, nggak cocok di kalian. Jadi selalu lihat kulit kalian tuh reaksinya gimana. Yang aku lakukan di sini adalah merekomendasikan produk-produk yang works di aku, yang oke dan bagus di aku, tapi selalu pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian, sejarah kalian pakai produk-produk tuh kalian iritasinya kalau pakai apa, amannya pakai apa, itu kalian harus selalu pay attention to that. Jadi segitu aja dari aku. Semoga kalian bantu. Terus kalau misalnya kalian mau sharing tentang pengalaman kalian nyobain produk ini, silahkan banget. Kalau kalian berharap, Kak aku belum puas nih dijelasin soal La Coco, misalnya Kak aku belum puas nih dijelasin tentang comfort zone atau all rounder, Kak mau satu video dong tentang Aqua Skin, komen ya, supaya kita bisa tahu nextnya bikin video apa lagi. Semoga video yang membantu. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, terus subscribe ke channel Pondibut, dan jangan lupa juga turn on notification supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube channel Pondibut. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.